Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pendahulu. Ada yang ingin ditanyakan kepada Anda kali ini. Bisakah 3000 jalan yang tersembunyi di daratan Dodi terlahir kembali, tanya Sioyan. 3000 jalan tersembunyi di daratan benua Dodi dan bisa dibatalkan, tetapi konsekuensinya sangat besar. Itu adalah sesuatu yang dipelihara oleh dunia Dewa Darah. Apakah Anda berpikir bahwa daratan Dodi saat ini mampu melawannya, ucap Sio Hutian. Tetapi jika kita tidak dapat membuka kembali 3000 jalan, apakah ada masa depan untuk benua Dodi? Apa yang harus saya lakukan? Tolong senior katakan, ucap Sioyan. Sekarang kekuatan daratan Dodi tidak menjadi ancaman bagi dunia Dewa Darah. Kamu harus pergi ke kompetisi, pada saat itu kamu akan muncul di kompetisi atas nama benua. Setelah kamu mencapai peringkat yang baik, kamu bisa optimis tentang beberapa lingkaran yang lebih kuat. Dan menemukan pendukung atau aliansi sementara, ucap Sio Hutian. Kompetisi, siapa lawannya, di mana harus berpartisipasi, tanya Sioyan. Ini adalah kompetisi benua, lawannya adalah Daosian atau mungkin tingkat lebih tinggi dari Daosian, yaitu dewa. Anda harus tahu bahwa ada banyak alam di langit, namun untuk mencapai mereka level Anda masih sangat kecil, ucap Sio Hutian. Saya bersedia untuk berpartisipasi. Tidak peduli siapa lawannya, tingkat kekuatannya apa, demi benua Dodi dan orang-orang yang ingin saya lindungi, saya bersedia untuk pergi, ucap Sioyan langsung menjawab Sio Hutian tanpa ragu-ragu. Kamu tahu resikonya, kekuatanmu saat ini adalah eksistensi paling kuat di daratan Dodi. Tetapi kamu harus tahu bahwa begitu kamu keluar dari dunia ini, kekuatanmu ada di dunia luas. Ketiadaan hanya setetes air di lautan, Anda bisa mati kapan saja, ucap Sio Hutian. Hahaha, pendahulu bercanda, aku mungkin hidup di benua Dodi dengan aman. Tetapi sekarang benua Dodi sangat lemah, siapa yang tahu kapan akan diserbu. Daripada menjalani kehidupan gemetaran di sini, lebih baik menuju menjadi kuat, ucap Sioyan. Adalah hal yang baik untuk memiliki kepercayaan diri dan kerja keras. Bagi orang lain sangat membosankan untuk berlatih, tetapi Anda masih mempertahankan antusiasme yang berapi-api. Saya harap Anda tahu apa yang Anda pilih dan konsekuensi yang Anda ambil, ucap Sio Hutian. Dengan kekuatan saya sekarang, saya tidak akan berkembang selama saya tidak pergi ke atas. Sumber keabadian di benua Dodi ini sudah terbatas, apakah saya hanya bisa diam sampai mereka datang menyerang benua ini? Tidak, itu terjadi, tidak ada harapan untuk kemenangan, semua akan musnah di tangan alam Dewa Darah. Saya memiliki kepercayaan diri untuk bisa bertahan hidup di dunia atas dan menjadi kuat. Itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan benua Dodi ini, ucap Sioyan dengan nada serius. Tentu saja kepercayaan dirinya bukanlah kepercayaan buta. Tetapi dia membawa rahasia yang lebih besar pada tubuh Sioyan. Bahkan Sio Hutian tidak menyadarinya, rahasia yang belum dia ketahui adalah tentang Zanlao dan Pagoda Emas. Dari mulut Zanlao, Sioyan tahu bahwa Pagoda Emas memiliki sejarah yang luar biasa. Sioyan tahu bahwa jika tidak ada Pagoda Emas dan tidak ada dekret surgawi 8 kutub, maka dia tidak akan dapat menyerap 3 keajaiban pada saat yang sama. Apalagi mencapai kekuatan Daosian dalam waktu yang singkat. Segalanya tampak membuka jalan bagi Sioyan, membuat Sioyan terus-menerus semakin kuat, dan rahasia ini tampaknya menunggu hari ketika Sioyan menjadi cukup kuat untuk sepenuhnya terungkap. Pada saat itu ketika para dewa muncul di benua Daoki, sosok Zanlao hanya mengucapkan satu kata untuk membuat mereka gemetar. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Zanlao menyembunyikan kekuatan sejatinya yang sebenarnya. Dengan kekuatan Daosian Sioyan saat ini, bahkan dia masih mencapai lantai 4 dari total 22 lantai di dalam Penggoda Emas. Hanya setelah kekuatan Sioyan mencukupi, maka dia bisa membuka tingkat Pagoda Emas yang lebih tinggi, dan dia sudah menantikan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan menara ini dan kekuatan apa yang dimiliki oleh Zanlao. Sioyan harus cukup kuat untuk perlahan mengungkapkan rahasia ini.
Sekarang Xiaoyan percaya bahwa jalannya tidak berhenti di sini. Dan dia merasa bahwa dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Xiao Hutian memandang Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hahaha, baik, kamu memang orang yang sulit ditebak, kamu bisa dipromosikan ke Daosian dalam waktu yang singkat. Apa yang kamu perlihatkan sudah cukup membuat saya sangat mempercayai Anda. Sekarang mari kita bahas tentang benua yang lebih tinggi. Ada bab dari bagan Xinghai yang menandai perkiraan posisi beberapa lingkaran. Kamu lihat dulu di peta ini," ucap Xiao Hutian tiba-tiba meletakkan peta ajaib di atas meja batu. Peta itu seperti gambar langit berbintang. Xiao Hutian menunjuk ke suatu tempat di bagan Xinghai. Xiaoyan melihat sepanjang bagan Xinghai yang ditandai dengan nama yang sangat jelas. Perhentian pertama Anda adalah pergi ke bintang Hongmeng ini. Anda bisa mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi di sini. Kemudian Anda akan mengetahui proses spesifikasinya. Ada jarak 20 tahun dari bintang Hongmeng, tetapi akan ada lubang cacing Xinghai yang dapat mempersingkat waktu. Namun itu membutuhkan beberapa biaya ini adalah beberapa sumber daya seperti Xianyuan Qidan, ucap Xiao Hutian. Xiaoyan mengangguk lalu berkata, "Senior, berapa banyak waktu yang tersisa sebelum dimulainya kompetisi?" ucap Xiaoyan. "Masih ada 50 tahun lagi, kompetisi ini diadakan dalam 100 tahun, sekali," ucap Xiao Hutian. "Baiklah, saya akan memenuhi harapan," ucap Xiaoyan. "Saya berharap kamu berhasil," ucap Xiao Hutian. Setelah Xiao Hutian selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan muncul 3 tas. 3 dari tas ini, satu diantaranya memiliki 1.000.000 Xianyuan Qidan. Itu adalah biaya untuk Anda melakukan perjalanan melalui lubang cacing Xinghai. Dan 2 tas lainnya, satu adalah pesawat ulang-aling. Jika Anda bertemu dengan musuh yang tidak dapat dihadapi, ketika kamu menggunakannya, maka kamu bisa melarikan diri tanpa meninggalkan jejak apapun dan tidak bisa dilacak. Tas ketiga memiliki pukulan penuh saya, selama itu bukan dewa pertempuran maka itu pasti akan mati, ucap Xiao Hutian memberikan 3 tas kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat ini hatinya sedikit bergetar. Dan dia memberi hormat kepada Xiao Hutian saat berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, generasi muda akan memenuhi harapan Anda," ucap Xiaoyan. Mungkin hal-hal ini tidak berarti bagi Xiao Hutian, tetapi bagi Xiaoyan mereka adalah jaminan besar untuk kehidupannya. Sebelumnya Xiaoyan masih cemas tentang masalah Xianyuan Qidan yang tidak mencukupi. Sekarang masalah ini telah dipecahkan, selain itu 2 tas lainnya mampu menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Xiao Hutian tersenyum lalu berkata, "Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Dunia ruang ini membutuhkanmu, kamu adalah penguasa dunia ini. Hadiah kecil ini bukan apa-apa, dunia luar ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Jadi Anda harus berhati-hati," ucap Xiao Hutian berkata dengan tanda keseriusan. Setelah itu Xiao Hutian melambaikan lengan jubahnya dan sosok Xiaoyan perlahan-lahan menghilang ke tempat asalnya. Xiaoyan kembali ke klan Xiao dan merencanakan apa yang akan dia lakukan sebelum pergi. Dia memikirkan siapa yang menjaga klan Xiao jika dia pergi. Pada akhirnya Xiaoyan merasakan bahwa Qianlong adalah pilihan yang terbaik. Qianlong tidak hanya memiliki prestasi di antara leluhur lainnya. Qianlong juga yang sangat kuat di antara lainnya, oleh karena itu Qianlong sangat cocok untuk mewakili Xiaoyan ketika dia pergi. Di sisi lain Li Xiaolong juga membantu merawat Sokumension. Meskipun kekuatan Li Xiaolong tidak kuat tetapi posisinya dalam Sokumension juga penting. Pikirannya yang cerdas juga membantu perkembangan Sokumension lebih kuat dan lebih menyenangkan. Dengan adanya Li Xiaolong dan Qianlong maka tidak akan ada masalah besar di Sokumension dan klan Xiao. Xiaoyan menghela nafas lega dengan semua ini, sekarang dia pergi ke Bahtera untuk memastikan kepompong Guiyin. Ketika dia tiba di Bahtera sosok Xin Er masih duduk di samping kepompong biru itu dan menunggu dengan tenang. Sudah sangat lama tetapi anehnya tidak ada gerakan pada Guiyin. Itu membuat Xiaoyan merasakan ada yang tidak beres. Xiaoyan segera menyelidiki dan tiba-tiba menemukan bahwa atmosfer Guiyin tidak stabil. Atmosfernya tidak naik justru semakin menurun, ada salah, ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Mendengar ini Xin Er segera menjadi gugup, apa yang terjadi padanya, tanya Xin Er.
Dia tidak punya Xiao Yuan, dan begitu kepompong biru itu menghilang dia akan mati bersamanya, ucap Xiaoyan. Xin Er yang mendengar kata-kata itu dia tanpa ragu-ragu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan esensi darah yang langsung mewarnai kepompong biru. Esensi darah itu melekat dan berubah menjadi cahaya biru. Di dalam kepompong Guiyin, nafas Guiyin mulai stabil. Dan cahaya kepompong biru perlahan memudar, Xin Er bahkan memisahkan Xiao Yuannya yang menyebabkan kerusakan besar padanya. Yang secara langsung menyebabkannya jatuh dari bintang 9 ke dodi bintang 5. Xiaoyan yang melihat ini dia tidak melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa ini adalah pilihan Xin Er sendiri, lagi pula dia tidak bisa menahannya, selama Xin Er bisa menyelamatkan Guiyin maka dia akan bersedia membayar dengan biaya berapapun. Kepompong biru pecah perlahan-lahan, di bawah cairan kental itu sesosok putih tergeletak di dalamnya. Ukuran tubuhnya sekecil anak berusia 5 atau 6 tahun. Xin Er merasa lega dengan ini, dia perlahan-lahan mengambil sosok dalam cairan kental itu. Melihat penampilan anak itu wajahnya yang halus menunjukkan bahwa Guiyin pastilah anak yang tampan sebelum kematiannya. Terima kasih Xiaoyan, ucap Xin Er menatap anak di lengannya, ini adalah Guiyin. Tetapi tubuhnya hanya dapat dibentuk dengan ukuran ini. Meskipun dia masih hidup mungkin ingatannya telah menghilang dalam kehidupan ini. Xin Er harus berjuang untuk melindunginya, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Lindungi dia dengan baik, ucap Xiaoyan tersenyum sedikit. Itu adalah sepasang cinta yang langka antara langit dan bumi. Masalah Guiyin juga diselesaikan dengan memuaskan, Xiaoyan telah menghilang selama beberapa waktu. Dan akhirnya mereka semua berkumpul di Sokumension. Terlihat sosok Xiaozan yang sangat gagah datang membawa putri Qianning bersamanya. Ekor Qianning berubah menjadi kaki ramping yang seputih batu giok dan sehalus sutra. Dengan sosoknya yang indah dan wajahnya yang cantik, tidak mengherankan jika Xiaozan tergila-gila kepadanya. Pada saat ini Xiaozan memimpin Qianning ke Xiaoyan yang minum teh dan menunggu keberangkatan. Kali ini tidak hanya Xiaozan yang membawa Qianning dengan wajah bersemangat. Tetapi Nan Erming juga memimpin Huo Pei kepada Xiaoyan. Xiaozan dan Nan Erming, aku tahu maksud Anda semua, tetapi perjalanan ini bukan lelucon. Kali ini bahayanya sangat tinggi dan resikonya kematian. Ini bukan keputusan yang baik membawa kekasih Anda dalam perjalanan yang sangat bahaya ini, ucap Xiaoyan. Tuan, aku tidak takut mati, ucap Qianning menggigit bibirnya dan berkata dengan takut. Xiaoyan menoleh ke mereka dan mengerutkan kening, dia melakukan perjalanan panjang dengan membawa teman supaya tidak terlalu kesepian. Tetapi perjalanan ini tidak untuk bermain-main, demi keselamatan mereka Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menoleh ke Xiaozan dan Nan Erming lalu berkata, dalam hal ini terlalu berbahaya untuk keluar membawa mereka. Jika kamu benar-benar mencintainya kamu harus membiarkan mereka tinggal di sini, ucap Xiaoyan. Tuanku, aku punya darah duyung, aku pikir aku bisa menjadi lebih kuat, ucap putri Qianning meneteskan air matanya. Jika Xiaozan sudah mati apa artinya aku hidup, saya hanya ingin hidup bersama dan mati bersama, ucap Huo Fei. Mendengar ini Xiaoyan tersenyum pahit, dia sudah diserang oleh kedua wanita yang bahkan laki-laki mereka patuh kepada Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak setuju sepertinya terlalu tidak bermoral. Karena Zeni juga istri Xiaoyan dan Xiaoyan juga membawanya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Huo Fei, ucap putri Qianning. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya lagi, dia benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan Xiaozan untuk menipu Qianning. Xiaoyan, kamu harus setuju, aku akan melindunginya dengan seluruh kekuatanku. Bahkan dengan biaya hidup, ucap Xiaozan, pada akhirnya Xiaoyan tidak punya pilihan selain untuk menyetujui permintaan mereka di bawah gelembung lembut dan keras. Untuk Qianning, Xiaoyan memang merasakan darah yang baik di tubuhnya. Jika dia memiliki cukup kesempatan dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang kuat. Potensinya masih sangat besar. Baiklah, Huo Fei dan Qianning boleh ikut dalam perjalanan ini. Tapi Xiaozan dan Nan Erming dan yang lainnya harus berlatih lebih keras lagi. Saya ingin melihat kalian menerobos ke level Daoxian. Kalau tidak, kalian tidak akan mampu melindungi kekasih Anda, ucap Xiaoyan.
Baik, saran dimengerti, kami akan berlatih dengan keras dan sesegera mungkin menerobos level Daosian, ucap Xiozan dan Nan Erming. Singkatnya, Xiaoyan menghabiskan 1 tahun di benua Dodi untuk melihat perkembangan seluruh kekuatan di benua ini. Perkembangan kekuatan seluruh ras melampaui harapan Xiaoyan. Dia tersenyum puas dengan perkembangan mereka semua. Sebelum Xiaoyan pergi, dia meminta Qiandong untuk menerima Xiaoqi sebagai murid. Di antara semua istrinya hanya Xiaoqi yang terlemah. Oleh karena itu Xiaoyan ingin Qiandong menjadi guru bagi Xiaoqi. Saat ini Xiaoyan berdiri di Bahtera Tabut dan bersiap-siap meninggalkan benua Dodi dan menuju benua Daoqi terlebih dahulu. Bahtera Tabut perlahan-lahan naik ke atas, seluruh orang di kota Jusen menghentikan langkah mereka saat melihat Bahtera ini. Mereka seakan-akan tidak rela melihat kepergian kelompok Xiaoyan. King Hao Zhen, Zhongfu Yalao dan Yao Tian semua datang untuk melihat Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Xiaoyan tidak memberitahu mereka jika dia ingin kembali ke benua Daoqi. Semua orang yang melihat Bahtera berangsur-angsur menghilang hanya menghela nafas tanpa daya. Setelah mencapai batas benua, tiba-tiba Bahtera Tabut berhenti. Xiaoyan berdiri di depan dan membungkuk ke arah benua Dodi. Dia berterima kasih pada benua ini telah memberinya kesempatan untuk berkembang. Pada saat berikutnya Bahtera Tabut menjadi gumpalan cahaya dan menghilang ke dalam ruang hampa. Saat memasuki kekosongan, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwa tingkat suci. Dia dengan cepat menemukan energi yang dia cari. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa.